Partai Demokrat akhirnya menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui DPRD. Sikap balik badan ini memicu sorotan karena dianggap bertentangan dengan warisan politik Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Lantas, apa alasan dibalik perubahan sikap tersebut? Apakah langkah ini akan berpengaruh pada peta politik dan pemilu 2029 mendatang? Dan bagaimana pula sikap PDI Perjuangan terkait wacana pilkada melalui DPRD ini? Kita bahas ya. Terkait dengan penentuan terhadap sistem pilkada ke depan, Partai Demokrat sejalan dan sebaris dengan Presiden Prabowo Subianto. Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur terhadap tata cara dan mekanisme pelaksanaan pilkada, baik secara langsung maupun oleh DPRD. Tentu kedua opsi ini sah menurut Undang-Undang Dasar. Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang harus diseriusi dan patut dipertimbangkan. Direktur Eksekutif Aljabar Strategik Indonesia, Arifki Caniago mengatakan, keputusan Partai Demokrat balik badan dengan mendukung wacana pilkada melalui DPRD mencerminkan pilihan politik yang menempatkan kepentingan posisi kekuasaan saat ini di atas konsistensi historis partai. Perubahan sikap ini dinilai bukan sekadar koreksi kebijakan, melainkan keputusan strategis untuk menyesuaikan diri dengan arus besar koalisi pemerintahan. Menurut Arifki, sikap Demokrat yang mendukung pilkada lewat DPRD tersebut berpotensi berbenturan dengan warisan politik SBY yang pada 2014 secara terbuka menolak penghapusan pilkada langsung. Saat itu SBY mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk membatalkan keputusan DPR yang mengembalikan pilkada ke DPRD. Arifki juga menyebut jika dengan mayoritas partai di parlemen kini mendukung pilkada lewat DPRD, ruang manuver Demokrat untuk mengambil posisi berbeda memang semakin sempit. Namun konsekuensinya adalah risiko hilangnya narasi moral yang selama ini melekat, khususnya terkait komitmen pada demokrasi elektoral. Hal ini mungkin akan menjadi pertaruhan yang dibayar oleh Demokrat di pemilu legislatif 2029. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Heroik Pratama pun menyampaikan bahwa dukungan Demokrat terhadap pilkada tidak langsung bertentangan dengan sikap SBY saat mempertahankan pilkada langsung pada akhir masa jabatannya. Ia mengingatkan saat DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada yang menghapus mekanisme pemilihan langsung, SBY justru menilai langkah tersebut sebagai kemunduran demokrasi. Selain itu, Heroik mengingatkan bahwa penghapusan pilkada langsung berpotensi memperlebar jarak antara partai politik dan warga negara. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan partainya akan menentukan sikap terkait sistem pilkada dalam rapat kerja nasional atau Rakernas PDIP yang dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 12 Januari 2026. Namun jika ditarik ke belakang, sejumlah kader PDIP sejatinya telah lebih dulu menyuarakan sikap, yakni menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Merujuk ke belakang ketika peringatan HUT ke-61 Partai Golkar di Jakarta 5 Desember 2025, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka mengusulkan pilkada lewat DPRD di hadapan Presiden Prabowo. Presiden pun menyambutnya secara positif. Partai yang dipimpin Presiden Prabowo, Gerindra juga sudah mengambil sikap mendukung gagasan pilkada lewat DPRD. Gerindra beralasan pilkada melalui DPRD bisa lebih efisien, mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran, dan ongkos politik, hingga pemungutan suara. Bukan hanya Gerindra, mayoritas fraksi partai politik di parlemen pun mendukung usulan pilkada lewat DPRD. Selain Golkar dan Gerindra, ada pula PAN, PKB, dan Partai Nasdem. Sahabat Kompas, akankah PDI Perjuangan pada akhirnya menyetujui pilkada melalui DPRD? Publik tentu menantikan sikap resmi partai berlambang banteng tersebut. Terlebih perumusan RUU Pemilu telah resmi masuk program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2026 dan akan segera dibahas di Komisi 2 DPR. Kalau kamu, bagaimana opininya?